Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu 3.1. Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 4.1. Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah membahas tentang perkecambahan, pertumbuhan dan pembungaan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. 2. Menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji. 3. Menjelaskan tahap pertumbuhan primer dan sekunder. 4. Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, bisa diukur dan dihitung dengan angka. Bersifat irreversibel, tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contoh, bertambahnya tinggi suatu tanaman. Perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif, tidak dapat dituliskan dengan angka. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini, yakni pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Dipengaruhi faktor internal, dari organisme itu sendiri, dan eksternal, dari lingkungan. Berikut adalah tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan pertumbuhan biji. Struktur biji terdiri dari 1. Testa, yaitu suatu selubung biji kuat yang berasal dari dinding bakal biji. Berfungsi sebagai kulit biji. 2. Plumula, bakal daun. 3. Radicula, bakal akar. 4. Epikotil, bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon. 5. Hipokotil, bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. 6. Endosperm, cadangan makanan yang mengelilingi embrio, atau terdapat di dalam kotiledon. 7. Kotiledon, 1 atau 2 keping biji. Pada tanaman monokotil, kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. 8. Skutelum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. 9. Koleoptil berfungsi melindungi plumula. 10. Koleoriza yang berfungsi melindungi radicula. Pada tanaman dikotil tidak terjadi modifikasi. Pertumbuhan tumbuhan merupakan hasil dari pembelahan sel. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan baru. Pembesaran sel, pertambahan ukuran sel anak. Diferensiasi sel, perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ. Auxanometer adalah suatu alat untuk mengukur kecepatan pertumbuhan suatu tanaman. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman, periode diam, sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut: imbibisi dan absorpsi, hidrasi jaringan, absorpsi oksigen, pengaktifan enzim, transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, peningkatan respirasi dan similasi, dan munculnya embrio. Perkecambahan dimulai dari penyerapan air oleh biji, sehingga beratnya bertambah. Proses ini disebut dengan proses imbibisi. Pertambahan berat biji yang siap berkecambah pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji semula. Embrio menyekresikan hormon giberelin. Giberelin merangsang aleron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Contohnya, amilase dan protease. Masuknya air pada biji mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan cadangan, tepung, dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai untuk dibawa ke titik tumbuh kecambah. Kecepatan perkecambahan dapat juga ditentukan oleh kecepatan menyiapkan makanan. Namun harus Anda ingat, di samping faktor air dan makanan, terdapat faktor lain yang dapat mengendalikan perkecambahan yaitu faktor suhu dan persediaan oksigen. Berikut gambar proses perkecambahan. Tahap perkecambahan ialah munculnya plantula, tanaman kecil, dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio, pada saat biji mengalami perkecambahan. Bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang sedangkan radicula akan tumbuh menjadi akar. Tipe perkecambahan ada dua, yaitu 1. Hipogeal, 2. Epigeal.
1. Perkecambahan hipogeal. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa, dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. 2. Perkecambahan epigeal. Kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji. Tujuannya, agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Macam pertumbuhan. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan pada pucuk tunas. 2. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium, untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah membahas tentang perkecambahan, pertumbuhan dan pembungaan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. 2. Menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji. 3. Menjelaskan tahap pertumbuhan primer dan sekunder. 4. Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.